Nah, kalau aku jadi mikir gini, kalau misalnya memang pasangan kita atau mungkin yang belum menikah gitu ya, kalau ngomongin dari teori personality bahwa 30 tahun udah menetap gitu kan ya. Berarti apa yang di depan mata, bener nggak sih persepsi aku, ada yang di depan mata, lo bisa terima gak, gitu. Jangan tapi nanti kan kalau dia sama aku dia bisa berubah, atau nanti kalau misalnya punya anak kan dia bisa berubah gitu. Itu apakah boleh begitu? Apalagi tidak ya, langsung geleng dia langsung. Dengan teman-teman ceweknya yang dulu sama aku dia beda gitu ya kan? Enggak. Nggak begitu. Jadi nggak begitu. Jadi misalnya juga kayak misalnya kita nih nggak suka, misalnya gini ya, kita punya pasangan nih, punya pacar gitu ya, pacar kita tuh misalnya suka hangout malam misalnya gitu ya, terus kita nggak suka misalnya gitu. Kenapa kamu dari tadi nunjuk-nunjuk terus? Gue dong suka main Gitu. keluar ya. Misalnya suka hangout terus kita nggak suka, tapi kita terus diam-diam aja misalnya gitu, terus kita berpikir gini, ya udahlah kasih aja lah kesempatan, nanti juga kalau udah menikah kan dia juga nggak akan begitulah gitu ya. Dan dia pasti akan berhenti lah dari kebiasaannya itu. Kemungkinan besar sih enggak sih ya, karena sebetulnya justru malah makin menjadi satu kebiasaan gitu ya buat dia kan, untuk bisa berubah itu juga kan sulit sekali gitu ya. Malah nanti dia akan merasanya kayak, loh si pasangan yang nggak boleh keluar-keluar untuk hangout, dia akan merasa, loh kok lu yang berubah gitu, dulu kayaknya lu fine-fine aja, gue keluar-keluar lu oke-oke aja, kenapa sekarang lu berubah, lu pakai ngelarang-larang gue sekarang gitu kan ya. Seperti itu. Dan ketika nanti datang ke dalam meja konseling gitu ya, dulu lu nggak pernah protes kalau gue mau pergi malam, kenapa lu sekarang jadi protes? Ternyata baru keluar sebenarnya. Iya. Iya. Gitu kan. Sebenarnya dari aku nggak suka. Nah, kenapa nggak ngomong gitu ya? Iya, itu banyak banget itu, Dri. Itu di cerita-cerita seperti itu di ruanganku. Ya, I love dealing with couples ya, karena walaupun capek ya sebenarnya ya. Kalau couple session tuh, kalau couple session aja suka, udah nggak kuat. Dia masih musim couple orang luar biasa. Iya, couple session itu emang lebih melelahkan sih ya ketimbang individual session ya. Karena kan kalau couple session kan saya harus benar-benar menempatkan diri saya tuh netral gitu kan ya. Kalau teorinya tuh katanya saya sebagai as a counselor, I have to attend to the wife feelings and needs gitu ya, and then come back to myself, and then I also need to attend to the husband's need and feeling, and then come back to myself gitu. Terus kayak itu melelahkan sekali. But I love dealing with couples gitu ya, karena sangat dinamis gitu kalau couples itu. Dan semua yang tadi kamu ngomongin itu tuh baru munculnya tuh di ruang konseling. Maka itu ruang konseling itu kan memang sudah didesain sedemikian rupa ya. Ruang itu maksudnya bukan berarti harus ruangan konseling di ruangan saya ya, tapi maksudnya di dalam sesi gitu ya. In the counseling environment gitu ya. Karena memang sudah sudah dikondisikan gitu ya, si couple itu boleh bicara apa saja gitu, dan mereka juga merasa aman gitu karena ada orang ketiga yang cukup netral gitu, yang bisa membantu mereka mengkomunikasikan. Karena kalau di rumah yang terjadi tuh malah makin kemana-mana gitu, begitu ada konflik muncul, itu bisa jadi kemana-mana gitu. Dan belum lagi nanti kita ngomongin di sesi berikutnya tuh ya, yang tentang jebakan-jebakan couple itu ya. Seru tuh itu. Kalau dari aku concernnya adalah ke anak-anak mah Bu, bahwa when you have those kind of problem and you try untuk nggak mau ke couple counselor karena maksud salah satunya mungkin kita edukasi juga, no, it's not you're crazy, it's not because you really have a problem or something, no, you are willing to work on the issues. Karena nggak ada couple yang nggak punya issues, nggak ada dan nggak ada couple yang nggak punya issues. But those people, maybe I would like to say it to all of you who comes to counseling, who comes to therapy, who comes to marriage or couple counseling gitu ya. You guys are so brave. You are brave enough untuk bawa dan menghadapi masalah itu.
not just Setuju. put it under the carpet gitu kan, and then dan corona ini baru keluar gitu, ternyata baru ada kejadiannya. But even that now you are in that position, it's never too late to start your counseling. It's never too late to start your sessions. Ya nggak sih, Bu? Suka banget. Suka banget sama dorongan-dorongannya tadi itu. Oh, mungkin teman-teman juga perlu share kan, mungkin kita juga perlu share ya. I have my own coach, my coach watching now as well. We have our own therapist, we have our own mentor juga gitu kan. Dan praktisnya kita, we have our own supervisor, but we have our own counselor or therapist. It does not mean that you are weak. Aku tadi pagi baru habis ada wawancara singkat gitu ya, ngomongin tentang apakah orang-orang dengan mental health issue, ini kita ngomongin dengan another case going to therapy, apakah berarti orang-orang lemah? Oh, I say it's completely not. Setuju. Dan aku senang banget ya, aku bisa ngomong itu di TV nasional gitu, bahwa bilang no. Yes, apapun yang setiap daripada kita tuh punya case yang beda-beda gitu ya, dan no, those people yang datang ke counseling, you are not weak, are brave enough to actually walk into the room and then face your problem gitu. And we are just there to support you gitu ya, Bu. Iya, setuju. Aku tertarik sama yang tadi Ibu bilang bahwa ada needs-nya istri, ada suami. Kayak butuh dikasih gorengan, dikasih cemilan, atau apa tuh? Apa, Bu? Apa nih, Bu? Kalau needs kan setiap orang juga pasti punya needs ya, bukan hanya pasangan saja kan. Kalau di sini banyak anak-anak psikologi tuh, pasti tahu tuh ya tentang Abraham Maslow, punya needs tuh yang hierarki itu kan. Tiap orang kan pasti punya kebutuhan apa sih yang paling bawah tuh fisik ya, kalau nggak salah, physical needs, makan dan sebagainya gitu kan ya. Terus abis physical needs kan dia juga butuh safety gitu ya, safety needs, rasa aman gitu kan. Nah kalau itu sudah, biasanya juga pasti orang itu punya kebutuhan untuk dicintai, untuk dimiliki begitu kan ya. Nah seringkali yang ini tuh suka nggak terpenuhi tuh dan dibawa ke dalam pernikahan gitu, atau misalnya memang pasangannya misalnya tidak bisa memenuhi itu gitu ya, merasa tidak diterima gitu ya, atau merasa tidak dikasihi gitu ya. Needs macam, aku lagi ngebayangin ya, Bu, maksudnya needs macam apa ya, yang maksudnya terus kalau gue punya needs itu lalu gue bawa dalam pernikahan, loh bukannya memangnya harus begitu ya, bahwa kita saling tapi sebagai pasangan, atau that's a different concept and that's a wrong concept. Setiap orang pasti membawa needs-nya mereka masing-masing kan ke dalam pernikahan kan. Ya kalau pernikahannya yang sehat ya masing-masing bisa tahu kan, misalnya oh nih istriku tuh punya needs-nya seperti apa, atau misalnya melalui bahasa kasih deh gitu. Kemarin kan kayaknya ada yang nanya kamu juga tuh ya tentang bahasa kasih ya, atau misalnya tahu nih bahasa kasihnya dia seperti apa sehingga bisa memenuhi needs-nya dia melalui bahasa kasihnya dia begitu kan ya. Itu yang sehat. Yang kita ngomong ini kan yang kalau lagi problem nih, kenapa jadi problem, karena ada unfulfilled needs gitu dari pasangan masing-masing gitu, dan itu tuh berjalan terus di dalam pernikahan seperti itu, Dri. Nah, itu repot tuh ya kalau udah kayak gitu. That create a problem gitu ya, Bu. Atau misalnya sesimpel seperti ini deh, misalnya orang yang menikah ya karena misalnya kesepian gitu ya. Kenapa lu nikah? Ya karena kesepian gitu ya, biar ada temen gitu. Berarti kan dia punya unfulfilled needs-nya apa? Ya kan? Dia bawa itu ke dalam pernikahan. Banyak yang kayak gini. Kalau nikah karena udah capek, Bu. Tiap kali lebaran, tiap kali tanya pasangan kamu mana. Gitu Kan ya. buat ibu-ibu, tante, om, dan tante ya. Yang ini curcol ya. Kan? Nah, kalian yang karena sometimes it's a social pressure ya nggak sih, Bu? I don't think I'm ready for marriage. Or maybe whoever think that they're not ready for marriage, either mentally, which is yang buat aku sebagai psikolog klinis anak gitu ya, tahu nggak sih gimana kalian berelasi sebagai orang tua itu
itu loh role model pertama bagaimana anak-anak Mm-mm. akan berelasi dengan pasangannya. Betul. Get married because of that. Tante somehow in one of the lebaran keep on saying like, why are you not getting married? I am my kids because of you. So, Iya. tante kakak yang sudah menikah, lalu bilang kamu kapan menikah, kamu suka pacaran. Emang apa lu yang nganterin konseling? Kagak kan? Jadi Ya seandainya semua tuh bisa bisa memikirkan resikonya sejauh seperti yang kamu barusan ngomong gitu ya. Jadi nggak terburu-buru menikah hanya karena social pressure itu tadi ya, gara-gara ditanya melulu gitu ya. Tapi kan kebanyakan tuh nggak bisa mikir sampai sejauh itu, lebih kepada kayak aduh saking udah capek deh dia ditanya melulu, ya udah deh ada terus cocok, berasanya cocok gitu kan, terus memilih yang dilihat yang ini memenuhi gitu ya. Ya udah deh gitu menikah. Nah, padahal sebenarnya dia membawa ada unfulfilled needs gitu ya yang maka buat teman-teman yang kalau bisa ada tante yang nanya nih, kapan kamu nikah? Kapan tante siap bayarin catering? Ada om yang kamu kapan nikah? Kapan bayarin anak Avanti buat kebayang saya? Kapan tante siap ya? dikasih jurus ya sama Audrey ya untuk menangkis gitu ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kapan di Balai Samudra saya mau undang 3.000 orang, tante siap bayarin, saya siap ngundang. Aduh, seru nih. Karena orang-orang maksudnya of course aku ngerti ya dengan standar di Indonesia, culture di Indonesia, kita merasa bahwa itu adalah tanggung jawab and it's culture. Yes, marriage is also a culture thing. But moreover, it's a relation dari dua orang gitu ya Bu. Maksudnya sebelum ada itu pun kita udah punya kayak tadi yang Ibu bilang, ketika kita tuh jadi buta, jadi bisu gitu kan ya. Ketutupan bahwa aku aja nggak bisa ngelihat secara objektif, apalagi ditambahin dengan yang lain-lain gitu kan ya. Bener. Iya udah ada yang nanya nih Dri. Tuh, boleh aku coba lihat ya Bu, kalau memang kita bisa jawab sekarang dan tapi kalau needs-nya adalah hal yang nggak bisa diterima oleh pasangan, gimana Bu? Misal pasangan minta kita untuk berhenti melakukan sesuatu yang kita suka atau nggak bisa tinggalkan, atau itu bukan needs ya Bu? Oke. Mungkin aku jawab dulu buat Dusty Sunflower. Thank you. We are aware that bahwa ngomongin tentang needs ini salah satu aspek besar di dalam relasi berkeluarga atau even berpasangan. So your question itu akan kita bikin satu sesi minggu depan. Khusus ya unfulfilled needs ya minggu depan ya. Yes, untuk minggu depan khusus bahas itu semua tuh unfulfilled needs tuh. Betul. Jadi, itu banyak banget yang bisa dibahas. Karena mungkin itu core-nya nggak sih Bu, untuk kalau ribut apa segala macam. Kayak pasangan minta kita untuk berhenti melakukan sesuatu yang kita suka dan nggak bisa tinggalin. Well, it can be very different ya. Kayak misalnya kalau kayak gini kita apakah yang dimintanya itu positif apa sesuatu yang konstruktif atau destruktif? Kalau memang yang konstruktif, gua doyan belanja sampai ngutang-ngutang gitu. Ya kalau memang diminta pasangan itu kan berarti mungkin konstruktif. Iya, gitu ya. Tuh ditanya loh, sebenarnya yang butuh menikah saya atau yang nanyain ya? Nah, gitu kan. Iya benar juga ya. Itu jurus yang lain tuh ya. Jurus yang lain selain tadi itu Mbak, Tante mau bayarin catering saya, itu boleh. Jurus yang lainnya. Tapi gini ya, Dri. Apa? Ini aku ada tanya nih Bu. Masyarakat juga selalu assume bahwa women of a certain age harus sudah menikah. Lalu bergokar pegawai supermarket, SPG, kok sendirian Bu? Suaminya mana Bu? Nih, buat itu Mariana, aku punya kode ya. Kalau kan bokar gitu ya. Bu, kok sendirian? Ih, Bapak nggak lihat sebelah saya? Nah, ada siapa sebelahnya? Suami saya, ya kamu ditanyain orang, tapi nggak ada orangnya. Lu pasti capek sih. Lu dia harus mencapai. Suaminya
Untung suami saya di sebelah saya, orang saya lagi sederan, tapi nggak ada orang. Sampai tuh, beneran gue udah pernah cobain dah. Iya. Iya, akhirnya kita tuh karena tidak nyaman ya dengan pertanyaan-pertanyaan atau eh, tanda kutip tuntutan-tuntutan gitu ya. Kadang-kadang kan sebenarnya bukan tuntutan dari orang, kadang-kadang kitanya sendiri gitu ya. Makanya saya kasih tanda kutip gitu, karena kitanya nggak nyaman gitu dengan itu semua, jadinya kita tidak bisa berpikir sepanjang seperti Audrey tadi bilang gitu. Tar dulu nih, gue udah siap belum nih? Jangan sampai nih ya nanti gue membahayakan atau merusak gitu ya masa depan anak-anak gue nih hanya karena komen-komen mereka ini gitu yang membuat gue tidak bisa berpikir dengan clear gitu ya, tidak bisa berpikir dengan jernih gitu ya tentang apakah saya tuh kalau udah kembali lagi kayak tadi kan, kalau udah jatuh cinta aja gue udah punya pemikiran sendiri gitu ya, ini orang cocok apa dan semua dan segala gitu kan ya. Dan di dalam proses itu kalau dari segi couple counseling gitu ya, Bu, hal-hal apa aja sih yang mesti kita obrolin dari sebelum nikah? Ini gue akan sedikit curcol, cuman gue agak curigation ini apakah pasangan saya atau nonton nggak nih pasangan lu gitu ya, tapi ya sudah lah gitu. We talk about preference, we talk about care, talk about how financial situation. Baca-baca ini ya agak susah ya kan kalau punya pacar psikolog gitu, tuh kayak mencari penyebab perceraian apa aja, gue coba sebisa mungkin gue omongin dulu nih gitu kan. Antisipasi Adri. Antisipasi. Atau ada sampai tahap mana yang harus aku obrolin, mana yang enggak, atau yang mana yang it's way too sensitive, atau yang there is nothing too sensitive, if you can bring it to the table, you can discuss it, it's good. Gimana Bu lihatnya? Iya, justru harus diomongin sampai kalau perlu berantem ya harus berantem gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya belum pernah berantem, jangan kawin dulu deh, mendingan berantem dulu, cobain dulu berantemnya seperti apa gitu ya. Kalau nggak pernah berantem, terus tiba-tiba mau kawin, hati-hati ya, nanti kamu akan terkejut gitu ya. Dan couple counselor, jangan nikah sebelum berantem, gitu ya Bu? Iya, kalau belum pernah berantem, jangan menikah, jangan dibalik dong. Kalau belum pernah berantem. Kalau belum pernah berantem, lo jangan nikah dulu. Iya, jangan nikah dulu. Ya. Karena gini, pada waktu kamu berantem itu kan sebenarnya kamu kan mengenali ya, mengenai pola konfliknya itu seperti apa gitu. Apakah dia tuh tipe yang akan masuk ke dalam gua gitu ya, tipe orang Eskimo gitu ya, atau tipe yang meledak-meledak, yang main nyala-nyalahin, kamu tuh gitu ya, yang seperti itu gitu, atau yang seperti apa itu kan kelihatan tuh ya polanya. Tadi mengenali pola penyelesaian konfliknya itu seperti apa. Terus udah gitu kan mengenali juga kan karakter kita gitu, kenal dia juga yang sebenarnya tuh munculnya kan biasanya melalui konflik ya. Terus juga mengenali diri kita sendiri gitu. Mengenali diri maupun mengenali pasangan bisa pakai tes gitu. Kalau misalnya mau ngetes, ini ada compatibility-nya atau enggak gitu. Ya ada sih ya, kalau mau ngetes di Livespring juga ada alat tesnya gitu ya. TGPA ya. Itu khusus. Aku udah pernah. Nah itu kalau misalnya mau ngetes gitu ya, compatibility itu bisa pakai alat tes gitu ya, untuk melihat gitu potensial konflik yang akan dihadapi ke depan tuh seperti apa gitu ya. Terus melihat perbedaan personality dari kita maupun pasangan kita itu kelihatan tuh, atau misalnya persamaannya apa nih antara aku sama pasanganku gitu, itu juga bisa kebaca gitu ya. Walaupun yang namanya perbedaan belum tentu itu jelek ya, bisa juga kalau persamaan sama-sama depresif gitu ya, itu juga jelek juga ya. Nanti siapa yang akan ngangkat gitu kalau dua-duanya sama-sama depresif ya kan gitu. Nah itu bisa kebaca tuh dari hasil tes. Jadi memang kalau konflik sama belanja gitu kan ya,
kapan anak lu sekolah, pakai apa masuk sekolahnya, ya kan? Iya, heeh. Atau dua-duanya submisif gitu kan, itu kan repot ya, nanti nggak ada yang ambil Mau keputusan makan juga kan, apa? mau makan apa terserah gitu. Mau makan iya, 3 minggu kemudian belum decide juga. Heeh, kayak gitu kan ya. Nah itu eh, apa tadi? Oh, konflik ya. Heeh. Ya. Jadi memang mengenali dulu tuh yang paling penting tuh kan, kalau perlu di segala macam diomongin sampai berantem deh gitu, biar biar bisa saling kenal gitu, cara menyelesaikan konfliknya seperti apa tipe yang tadi yang aku bilang dar der dor gitu, atau yang tipe yang silent treatment. Gue diemin lo ya, gue nggak jawab WhatsApp-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, Gimana seperti apa itu beda kelihatan. whether itu take time sama silent treatment, Bu? Apa Apa? sih taking time, bahwa Mm-mm. that I am explosive, I'm expressive, kalau dalam PGPA-nya kan ekspresif gitu kan ya, termasuk kalau Mm-mm. memang lagi marah pun juga ekspresif. Mm-mm. Gimana caranya untuk tahu apakah pasangan gue ini sebenarnya dia lagi berusaha nih untuk gak eksplosif gitu kan, untuk gak marah-marah sama gue, sama dia lagi ngasih silent treatment. Bedanya di motivasinya. Kalau silent treatment tuh motivasinya mau menghukum. Rasain lo gitu, gue diemin lo ya. Ya rasain lo rasanya seperti apa gitu. Mana nonton yang ya rasain lo ya begitu. Gue begitu soalnya gue silent treatment soalnya Dri. Kayak gitu boleh cerita, Bu. Apakah kalau misalnya kayak gitu, I mean this is a good case ya, dan ini biasanya kita ngobrol memang kayak begini aja teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman ngeliat kayak cuma ngeliatin 2 orang lagi ngobrol ya emang ngobrol. Mau tahu dong dari sisi yang ngasih silent treatment. Misalnya kalau ibu kan biasa ngasih silent treatment, which on the other side I am a more explosive one. Kamu kenapa kayak gini gitu kan? Misalnya pokoknya kalau punya masalah hari ini ya udah diselesain hari ini gitu. Nah, pengen tahu Bu, kalau misalnya dari sisi orang yang ngasih silent treatment, apa sih motivasinya, apa sih perasaannya, atau what's the purpose, what you looking for, atau jangan-jangan ada needs tertentu yang memang dicari, Bu? Yang tadi aku bilang ya, motivasinya biasanya itu kan menghukum gitu kan, menghukum, rasain gitu ya. Terus udah gitu yang ngebedain juga itu intensitasnya tuh. Intensitasnya kan kalau misalnya yang kayak kamu bilang taking a step back gitu ya, untuk diem gitu ya, gue meredakan, itu kan akan lebih mereduce emosinya atau mereduce marahnya gitu kan. Nah tapi kalau silent treatment itu bukannya mereduce tapi makin intens tuh. Semakin lama kamu silent treatment pasanganmu, makin intens gitu, si marahnya, si keselnya, si sedihnya, si konfliknya tuh makin intens gitu. Dan makin nggak sehat kan, apalagi kalau misalnya ya, kalau taking step back kan nggak sampai berhari-hari lah ya, paling butuh beberapa menit gitu itu untuk mindful gitu, untuk meredakan sedikit gitu ya ketegangan supaya bisa berpikir dengan lebih jernih lagi. Tapi kalau silent treatment itu bisa panjang, bisa sampai berhari-hari, kalau yang lebih parah lagi bisa sampai berminggu-minggu, ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Itu udah jelas makin nggak sehat gitu ya, seperti itu. Okay. Nah bisa juga memang tergantung karakternya juga kan, karena misalnya karakternya memang quiet gitu ya kan, yang quiet, inhibited, udah gitu udah quiet, inhibited, udah deh begitu ada masalah gak bisa ngomong gitu. Karena kalau misalnya ngomong bisa jebol tuh tanggulnya, misalnya jadi nangis kemana-mana misalnya gitu, atau malah jadi nggak bisa ngomong gitu, atau malah sebaliknya jadi marah dan sebagainya gitu ya. Nah, memang tergantung karakternya juga. Kalau karakternya memang yang diem gitu nggak bisa ngomong, itu memang butuh latihan ya, butuh usaha yang keras gitu ya untuk bisa keluar dari pola itu gitu ya. Ya saya juga masih berjuang untuk kesana. Ini suami saya tahu tuh suami saya lagi nonton soalnya. Nggak kelihatan ada di sana. Dan memang si pasangannya juga harus bisa membantu ya. Jadi dia mesti tahu gitu loh, kapan
kapan cukup aman untuk diajak, ayo keluar sedikit dari itunya dari tempat persembunyiannya gitu untuk Your ngomong small gitu ya. food gitu ya. Ya memang harus dari dua belah pihak ya Timba. Relationship namanya juga couple relationship gitu ya Bu ya. Jadi Bener. dua Kalau kan lu hidup sendiri aja gitu kan ya. Nah kalau dari aku tipe orang yang lebih eksplosif. Hmm. Terus dulu. Kalau mantan ada yang lihat ya udah maafin aja yang dulu ya gitu. Put. Abis gue ngomel, udah gue mah slow aja gitu kayak abis ngomel Lu gitu. slow, pasangan lu slow juga nggak? Itu jangan-jangan pasangan lu nya. Nah, kan? Itu dia. Aku dulu masih muda sih. Oh iya. Belum lulus juga kuliahnya gitu. Jadi Iya. kalau dulu ya put marah gitu kan. Merasa bahwa kan gue udah selesai marahnya. Kenapa jadi lu yang marah sekarang? Nggak ngerti dinamikanya bahwa balik lagi kayak tadi gitu kan. Kayak marahnya. Nah yang dimarahin gimana? Mohon maaf permisi gitu ya. Gue yang baru sama lo gitu kan. Dan aku nggak paham gitu bahwa aku habis marah put. Aku udah selesai. Yuk kita pergi nonton. Lah siapa yang mau pergi nonton sama aku? Iya. Habis marah gitu kan ya gitu kan. Iya. Terus malah aku sakit hati. Kalau nggak mau pergi nonton sama gue kan kita udahan marahannya. Iya. Mulai. Karena kan orang kan berprosesnya kan berbeda ya. Udah gitu, apalagi kalau misalnya eksplosif tuh kan udah keluar tuh semua, gitu ya. Endapan itu ya dalam bentuk kata-kata keluar semua begitu dan semua gesture keluar begitu ya. Itu kan menimbulkan luka ya. Sementara kan yang terluka itu sedang berproses menyembuhkan lukanya ya. Jadi memang ya buat kita yang udah memuntahkan itu kayaknya udah selesai gitu masalahnya, tapi buat yang di sana kan belum ya. Itu sama seperti kasus-kasus ini sih Dri, kayak misalnya klien-klienku ya yang misalnya yang pasangannya berselingkuh misalnya begitu ya, and then misalnya kenapa kalau cowok, aku takutnya nggak mau sebut misalnya yang berselingkuhnya cewek atau cowok ya, nanti takutnya jatuh ke stereotip. Tapi misalnya salah satu pasangannya berselingkuh lalu dia make a confession gitu kan, dia bilang baik-baik kepada pasangannya bahwa dia sudah melakukan itu dan dia sekarang mau come clean, and then dia mau karena dia maksudnya dia mau hidupnya benar gitu, dia bicara kepada pasangannya dan berharap pasangannya bisa menerima dia. Menurut Ngana gitu ya, menurut Ngana semudah itu? Tentu saja tidak, kan itu kan yang baru saja diberikan fakta yang kamu selingkuh. Oke, balik lagi ya yang tadi ya. Iya, jadi kayak misalnya pasangannya udah ngaku nih ceritanya, ya dia ngaku tuh maksudnya sebagai, anggaplah misalnya kayak dia minta dihargai lah gitu ya, keberanian dia untuk ngaku gitu ya. Terus dia berharap dengan dia ngaku, terus si pasangannya bisa langsung menerima dia, lala gitu langsung. Iya langsung gitu ya, langsung kayak happily ever after lagi gitu ya. Terus kayak menurut Ngana gitu, menurut Ngana baru saja drop gitu, terus Ai lagi berdarah-darah, terus yuk ajak Ai jalan, menurut Ngana gitu, Ai kan perlu. Nah itu memang itulah ya dinamika di dalam couple relationship itu ya kan. Nah itulah. Nah kalau tentang orang ketiga itu akan ada di seriesnya kita, selingkuh dan everything. Nah kalau kita itu ngomongin tentang bahwa nanti bagaimana nanti begitu nikah itu ada segitu itu di dalamnya gitu ya. Apalagi sih cerita satu dua hal gitu Bu yang salah kaprah belum nikah gitu. Apalagi salah kaprah tentang jodoh.
Apa nih jadul nih? Wah, nah. Jodoh. Siapa yang mau dengar juga ya kan? Ngomong jodoh gitu. Abis gue, iya, abis ini jodohnya aku gitu. Nah, hati-hati nih ya soal jodoh ya. Aku punya pandangan yang berbeda tentang jodoh soalnya. Eh, Jodoh itu kayaknya kan bukan bukan semata-mata kayak ada Allah gitu ya, ada Tuhan yang di atas sana gitu yang punya peta gitu ya, si Audrey sama si Anu gitu. Jadi lu mau kemana juga nanti lu ketemunya sama sama si Anu gitu ya. Kayak kesian banget ya hidup kita ya, kayak kita tidak punya tidak Kalau punya. luar negeri kagak ketemu dong sama si Anu. Bagaimana dong? Nah, iya kan? Jangan sedih guys, sekarang ada Tinder. Sebut merek. Ya. Nah, perkara tentang jodoh ini nih ya, ini kan memang sebuah hal yang orang tuh kan suka bingung gitu ya, apakah ini jodoh saya atau bukan gitu ya, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah, itu gimana cara kita tahu gitu ya, ini tuh kehendak Tuhan atau bukan ya. Nah, aku tuh percaya bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang otoriter gitu ya, yang kayak ini ya satu arah ya, ini jodohmu di Mau sini ya lo aja. sama dia gitu ya. Pokoknya lo Gitu. ya. Gitu kan, kayaknya nggak begitu ya, tapi aku percaya bahwa sebenarnya kita ini kan diberikan otak dan kepintaran dan hikmat gitu ya, untuk apa, untuk memilih gitu ya, memilih jodoh kita gitu ya. Jadi melakukan berbagai pertimbangan lah ya, punya kemampuan untuk berpikir gitu ya, punya kemampuan untuk melakukan pertimbangan. Jadi cukup harus kita sendiri sebagai orang kalau yang mau menikah gitu ya, mau ini jodoh saya atau bukan, harus cukup aktif gitu untuk banyak bertanya misalnya ya, tanya tuh sama siapa, misalnya sama orang tua misalnya. Nah, itu juga bisa harus menjadi masukan nih untuk kita. Kadang-kadang ada banyak kasus gitu ya, di mana sesuatu yang kita tuh nggak habis pikir, kenapa orang tua kita tuh misalnya kok nggak setuju sama orang ini gitu ya, mati-matian gitu pokoknya nggak setuju lah. Nah, itu mungkin kita perlu dengar gitu ya, pertimbangannya apa gitu ya, and then kita mesti lebih bisa terbuka pikirannya untuk bisa melihat gitu ya pandangan dari orang tua. Kalau nggak puas, coba cek sama tante-tante misalnya, atau sama om tante gitu ya, atau Jangan sama kamu kawin tadi itu, jangan. Cari tante yang lain. jangan tante yang Tante tadi yang nanya lain. itu. Yang gak mau bayarin cateringnya kita, jangan yang itu. Jangan yang Tapi itu. sama om tante tentunya yang kita cukup percaya dan kita cukup deket, nyaman ya. Terus udah gitu bisa juga lewat teman misalnya gitu, temannya kita atau temannya mereka begitu kan ya. Terus dari saudara-saudara misalnya, dari konselor misalnya gitu ya kan, bisa juga kan gitu ya. Terus apalagi sih misalnya kayak karena jangan cuma ngandelin perasaan aja, ini perasaan saya, ini jodoh saya, waduh cilaka. Itu berpikirlah jauh ke depan seperti si Audrey tadi itu ya, anak di masa depan itu dipertaruhkan. Jangan ngandelin perasaan ya, tapi karena perasaan itu bisa subjektif ya kan Dri ya, feeling itu ya Dri ya, can be very subjective. Yang tadi Bu Seth bilang kenal atau tanya sama teman-teman gitu ya. Aku biasanya akan tanya teman-temanku, go out, go with the friends, family. Dia gimana dengan keluarganya, dia gimana teman-temannya. Kalau semua teman-teman semua pada ngomongin pada semua binatang dari Bogor gitu ya kan, kan perlunya selama ini dia nggak pernah keluar kata-kata kayak begitu ya sama gua. bulan pacaran dan sadar Jing apa kabar lo gitu. Apa jangan-jangan ternyata dia memang begitu tapi belum keluar ya. Terus nanti setelah menikah terus baru dia kok dia bisa ya ngata-ngatain orang kayak begitu, atau anak gua begitu, atau kayak gini. Mohon maaf adik kakak, bukan salah Anda, tapi nggak kenal sebelumnya gitu. Betul. Buka mata lebar-lebar ya, buka mata lebar-lebar, buka kuping lebar-lebar ya, dengar pendapat kanan kiri ya kan. Buka mata terhadap kelemahan-kelemahan. Suara Audrey putus-putus. Ada yang bilang suara Audrey putus-putus katanya. Oke. Kalau dari Bu Septi sendiri suara aku cukup oke?
kadang putus-putus juga. Is it because of my mic atau mungkin ininya ya? Oke. Waktu kemarin aku sempat ngebawain, I think tahun lalu atau 2 tahun. I think tahun lalu bahwa sebenarnya secara neuroscience ada parts of our brain yang ketika kita lagi fall in love, lagi jatuh cinta, atau kita bilangnya lagi naksir, baru-baru pacaran, itu kemampuan kognitif kita itu ada yang shut down. Itu dia tuh. Kalau teman-teman mau cari ada bagian dari brainnya kita di mana kita namanya executive function, problem solving, terus gimana caranya kita prioritize, gimana caranya kita bisa melihat dengan berbagai macam aspek kehidupan, itu ada dalam executive function. Flexibility, itu semua ada di executive function. Dan kabar kurang baiknya adalah teman-teman yang jatuh cinta atau baru pacaran, baru naksir, itu tidak berfungsi bagian itu. Tidak berfungsi ya bagian itunya ya. Yes, gitu. Itu yang menyebabkan yang kayak tadi Ibu bilang bahwa matanya ketutupan, perasaan itu subjektif. Gitu kan ya. Makanya kan kata orang pepatah dulu itu ya kan ngerasa coklat ya kan dan strawberry. Iya. Waktu zaman dulu itu kayak pacar lewat abis main basket keringetan. Iya. Wangi banget. Coba ntar kalau dia suka, ya kan? Iya. Kalau dulu misalnya lagi pacaran tuh liatnya, oh ini cowok cool banget gitu ya, cool gitu ya. Ya cowok gitu ya, diem gitu kan, berwibawa. Begitu udah kawin, jadi kulkas ya saudara-saudara. Terus kalian terkejut karena dia kulkas. Salah. Dari dulu memang dia sudah kulkas, cuma kamu ambil yang depannya saja. Belakangnya nggak diambil, ya. Belakangnya nggak diambil, ya kan? Padahal memang begitu ya. Jadi memang lihat secara keseluruhan. Jadi salah kaprah itu ya. Jadi ketutupan gitu ya. Jadi ketutupan. Yes. Dan Ibu kita cuma punya waktu 4 menit lagi. Yes. Kita cuma punya waktu 4 menit lagi. Ini topiknya pasti seru banget. Dan memang ini topik pertama kita, ini banyak banget salah kaprah di dalamnya. Basically kita mau kasih support ke teman-teman yang mungkin baru menikah atau baru malah mau memutuskan menikah. We would like to introduce there is no such thing yang kayak kalian harus menderita di dalam pernikahan. Ada begitu banyak hal-hal yang teman-teman bisa lakukan, ada begitu banyak hal-hal yang teman-teman bisa pelajari. Salah satunya kayak tadi Ibu ada cerita bahwa kalau misalnya kita baru jatuh cinta nih, baru mulai pacaran nih gitu kan, kita jadi buta jadi itu, dan gak cuman kalian kok, gak cuman kita kok gitu, itu aku secara juga ya kan, secara neuroscience gitu, kita memang ada bagian part of the brainnya kita itu yang terus berusaha untuk keluar dari situ, tapi memang agak sulit. Sehingga kalaupun memang mau memutuskan menikah atau even mau ke next jenjang berikutnya, pikirin lagi. Kalau tadi pesannya Bu Septi adalah kalau mau cobain dulu gitu, rasain dulu, jangan sampai jangan sampai menikah kalau belum nyobain berantem dulu. Lihat bagaimana dia berkonflik, lihat bagaimana dia menyelesaikan masalah, lihat gimana dia mengungkapkan needs-nya dia ya Bu ya. Ya, setuju. Ya, mengungkapkan needs-nya dia. So, kita cuma punya waktu 2 menit lagi kita akan terputus teman-teman. Thank you banget buat semuanya yang udah ikutan nonton. Ini ada satu yang bagus ya, jatuh cinta yang susah itu jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama. Iya. Dan itu diusahakan. Dan itu harus diusahakan. Ya. Dan itu harus tidak. diusahakan. So, next Tuesday, minggu depan kita ngomongin apa nih? Minggu depan ya. Minggu depan kita ngomongin yang khusus itu ya, unfulfilled needs ya. Wah, itu panjang banget tuh. Karena fenomena yang muncul di luar konflik-konfliknya akan seperti apa, dan kenapa unfulfilled needs yang seperti apa tuh yang biasanya dibawa gitu ya ke dalam pernikahan itu banyak banget yang harus kita gali di situ dan kita kenali juga ya kita masing-masing ya. Yes, oke. So di 1 menit terakhir aku mengucapin thank you banget buat teman-teman yang udah hadir. Semoga 1 jam ini kita bisa banyak kasih masukan. Aku juga pribadi juga belajar banyak. So thank you buat thank you juga Audrey dari live sudah
Thank you juga Audrey sudah memfasilitasi ini dan sudah tidak Sama-sama. kenal lelah mengejar-ngejar.